Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmarani Lasso, NPM 2141117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, yaitu memaparkan materi manajemen resiko teknologi informasi. Apa saja yang akan saya bahas? Yang saya akan bahas yaitu pengertian manajemen resiko TI, jenis-jenis resiko TI, tahapan manajemen resiko, metode identifikasi resiko TI, analisis resiko TI, dan penanganan resiko TI. Apa sih manajemen resiko TI itu? Manajemen risiko TI adalah proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi sistem teknologi informasi suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya melindungi aset TI, memastikan kontinuitas bisnis, dan minimalkan kerugian. Jenis-jenis resiko TI yaitu resiko keamanan seperti serangan cyber, malware, pencurian data, ya, lalu resiko operasional seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, bencana alam. Resiko proyek seperti keterlambatan proyek, over budget, perubahan skop. Dan resiko kepatuhan seperti kegagalan mematuhi regulasi, audit, dan kebijakan internal. Ada 5 tahapan manajemen resiko TI. Apa saja ya kira-kira? Yaitu identifikasi resiko, mengidentifikasi resiko potensial yang dapat mempengaruhi TI. Jadi seperti memperkirakan nih atau ya seperti memperkirakan kayak resiko apa saja yang akan datang di sebuah perusahaan itu gitu. Lalu ada analisis resiko, mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko di sebuah perusahaan tersebut. Evaluasi resiko menentukan prioritas resiko berdasarkan analisis. Jadi, setelah kita analisis nih, resiko apa saja atau dampak apa saja yang akan terjadi, terus kita prioritaskan mana yang lebih penting gitu. Terus, penanganan resiko, memilih strategi untuk mengelola resiko. Jadi, setelah diprioritaskan mana mana yang akan mana yang lebih penting, itu kita atur strateginya gimana cara untuk mengelola resiko tersebut. Terus setelah itu monitoring dan evaluasi. Itu mengawasi efektivitas penanganan resiko dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jadi setelah kita atur strateginya, tetap kita awasi. Kita lihat apakah strategi yang kita lakukan itu efektif. Jika tidak efektif, kita bisa melakukan penyesuaian untuk mengatur strategi lagi yang baru supaya tetap efektif. Metode identifikasi resiko TI. Ada brainstorming, itu diskusi kelompok untuk mengidentifikasi resiko. Terus ada checklist, itu daftar pertanyaan untuk mengecek resiko yang umum. Ada interview, wawancara dengan ahli dan stakeholder, ada history data, menganalisis data kejadian masa lalu. Jadi, walaupun sudah kita mengidentifikasi resiko yang akan datang, tapi kita juga harus mengecek masalah-masalah apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Analisis resiko TI. Ada kualitatif, itu tuh matriks resiko untuk mengevaluasi kemungkinan dan dampak. Terus ada kuantitatif, itu model, maaf saya ulangi. Yang kedua ada kuantitatif, itu model statistik untuk menghitung probabilitas dan konsekuensi finansial. Lalu ada alat analisis seperti SWOT analis dan FMEA atau failure mode and effect analysis. Jadi itu tuh seperti untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman gitu. Selanjutnya ada penanganan resiko TI. Ada
Avoidance itu menghindari aktivitas yang berisiko tinggi. Mitigation mengurangi dampak atau kemungkinan risiko. Transfer memindahkan risiko ke pihak lain atau asuransi. Acceptance itu menerima risiko dengan monitoring berkala. Jadi, begitu pentingnya manajemen risiko dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan operasional dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.